Kita baca dulu. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fatihah SPDSD selaku Kepala SD Negeri 03 Klarian. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Pendidik dan Tenaga Pendidikan SD Negeri 03 Klarian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak tanpa halangan suatu apapun. Kedua, sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga kegiatan inti, dan acara keempat yaitu penutup. Baiklah, untuk mengawali acara yang pertama, mari kita buka acara dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri 03 Klarian kepada Ibu Fatihah SPDSD, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai Dewan Guru SDN 03 Klarian serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi menjelang siang ini kami dapat melaksanakan yaitu acara
kegiatan diseminasi budaya positif modul sampai 4 guru penggerak. Dan alhamdulillah di SD kami yaitu SD 03 Klareyan ada seorang guru penggerak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melimpah kepada keluarganya dan kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, di sekolah kami ada yaitu seorang guru penggerak yang mana pada hal itu ya sudah berbulan-bulan melaksanakan kegiatan yaitu dari modul 1 sampai akhirnya ini sampai dengan modul 4. Alhamdulillah berjalan lancar dengan semangat pendukung dari Bapak Ibu semuanya, dan kami mohon Bapak Ibu guru semuanya untuk mendukung Ibu Teti Apriyani yang telah melaksanakan tugas yaitu sebagai guru penggerak di SD 03 Klareyan. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai, dalam pelaksanaan guru penggerak ini kami mohon Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu semuanya siap melaksanakan apa yang kita harapkan dari pelajaran yaitu kurikulum yang sekarang, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang dalam hal ini telah dilaksanakan pada SD kami yaitu di kelas 1 dan kelas 4 SD. Lah kami mohon para Bapak Ibu guru bisa memberi semangat dan memotivasi anak-anak kita dalam melaksanakan belajar supaya terjadi membentuk pendidikan Pancasila bagi anak-anak kita, pendidikan di SD kami yaitu SD 03 Klareyan. Bapak Ibu semuanya yang kami cintai, dalam hal ini kami mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan adanya implementasi kurikulum merdeka, di mana anak-anak ini diberi kebebasan untuk berpikir kreatif, inovatif, bisa menimbulkan kegiatan yang positif di antara belajar dan mengajar di sekolah kami. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, terutama kepada Ibu Teti yang sudah melaksanakan atau lulus menjadi guru penggerak, alhamdulillah, supaya sampai selesai tidak ada halangan satu apapun dan nanti lulus dengan atau berhasil dengan baik, dengan nilai yang memuaskan. Itu saja Bapak Ibu guru yang kami cintai. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatihah. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Apriyani. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 03 Klareyan beserta Dewan Guru SD 03 Klareyan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatannya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam rangkaian acara diseminasi kegiatan guru penggerak modul 1.4 yaitu tentang kebudayaan budaya positif. Saya ralat tentang budaya positif. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi kaum yang kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin
kami ucapkan selamat datang dalam acara diseminasi budaya positif ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Saya berdiri di sini tidak untuk menggurui, tapi kita berarti sharing. Ada masukan dari teman-teman, monggo. Malah lebih baik untuk membangun dan menciptakan budaya positif di SD Negeri 03 ini semakin baik sesuai dengan harapan kita. Apa itu diseminasi? Nah, diseminasi itu dapat diartikan penyebarluasan ide atau gagasan kepada halayak. Dalam kesempatan ini yaitu berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 calon guru penggerak. Di sini banyak tugasnya. Tidak hanya mensosialisasikan atau melaksanakan diseminasi, tapi di aksi nyata modul 1.4 ini kami ditugaskan ada 4 poin. 1. Membimbing anak membuat kesepakatan kelas. Nanti kita akan praktekkan bersama bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas yang baik. Yang kedua, mensosialisasikan, bertukar pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Kegiatan kali ini adalah poin nomor 2. Nomor 3, melaksanakan refleksi terhadap pencapaian aksi nyatanya yang dilaksanakan setiap hari Sabtu nanti depan ya. Yang keempat, yaitu berupa mengimplementasikan budaya positif di lingkungan kelas kita masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan kegiatan sosialisasi atau diseminasi ini diharapkan semua guru melaksanakan. Bapak Ibu memang sudah melaksanakan, tapi perlu peningkatan. Bagaimana peningkatannya? Nah, ini ada caranya. Ini nanti sebelum melangkah ke sana, saya ini akan membacakan konsep utama modul budaya positif. Itu ada 7 konsep yang kita hari ini mau kupas tuntas biar selesai, kalau bisa ya tidak sampai 2 jam. Nomor 1 yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kedua tentang disiplin positif. Ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol restitusi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Cukup banyak materinya, maka dari itu biar tidak membosankan, tidak saya ceramah terus, nanti kita akan langsung praktek ya, ada kegiatan praktek. Yang pertama, topik yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya bagaimana? Awalnya kita itu menganggap anak itu memiliki kemampuan yang sama, tapi di kurikulum implementasi Merdeka ini, kurikulum Merdeka, anak itu sebetulnya memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dia adalah individu yang unik. Dia memiliki keberbedaan satu sama lainnya. Kita sebagai guru harus tahu itu, tidak boleh menyamakan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah sekarang, diferensiasi asal katanya itu dari bahasa Inggris, ya Mbak? Siapa? Mbak Rizky. Sing bocahane saiki kan ngerti paham Inggris. Nah, asal katanya dari different, dan different artinya berbeda, mengandung makna bahwa anak merupakan individu yang memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Nah, tidak boleh disamakan. Pembelajarannya langsung singane lah, kita langsung pelajarannya tanpa dari yang mudah dulu, itu tidak diperbolehkan seperti
Diharapkan pada awal pembelajaran itu anak harus satu, dibuat senang dari awal itu, supaya materi yang kita pelajari itu masuk, anak itu harus dibuat senang dulu. Iya, dibuat happy, betul. Nah, ini contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya praktekkan adalah mapel SBDB pada materi ragam gerak pola lantai. Anak dikelompokkan dalam 2 kelompok sesuai minat dan bakatnya. Ada kelompok menari dan menggambar. Saya ambil hanya 2 kok, karena kalau ada 3 seni musik, apalagi mungkin seni rupa yang agak sulit, itu kesulitan dalam hal kita mengontrol, maka ketika itu saya hanya membagi hanya dalam 2 kelompok saja, yaitu anak yang gemar menari dan anak yang gemar menggambar. Dengan materi ragam gerak pola lantai, anak yang senangnya menari di situ berarti tujuan pembelajarannya adalah mempraktikkan suatu tarian daerah dengan paling tidak 3 macam gerak pola lantai. Anak sekaligus belajar menari, tapi dia tahu pola lantainya itu apa saja. Setelah kegiatan menari, dia menceritakan dengan menuliskan atau bercerita di depan kelas. Lah yang anaknya hobi menggambar, dia menggambarkan dengan menggambar seorang yang sedang menari dengan gerak pola lantai yang berbeda. Ada yang mendatar, menyilang, dan kombinasi. Nah, di situ ada, ini juga bisa disematkan dalam mata pelajaran lain seperti matematika. Nah, ini contohnya yang sudah saya praktekkan. Ini untuk anak yang mempraktekkan kegiatan menari. Nah, itu kebetulan menarikan tari profil pelajar Pancasila. Judulnya itu dari mana? Apakah anak bebas sendiri? Kalau anak yang menentukan, biasanya kita kesulitan, terjadi panjang lebar sana kemari. Nah, untuk itu yang menentukan judul lagu pilihannya adalah guru. Kita memilihkan contoh-contoh kegiatan tari yang baik, yang misalnya yang kayaknya cocok untuk anak kita di kelas 5. Nah, untuk Bapak Ibu yang misalnya di kelas 1, kelas 2 bisa mencarikan referensi dulu. Nah, ini yang cocoknya yang mana, seperti itu. Ini adalah kelompok yang sukanya menggambar. Ini dibantu melalui ada HP saya yang kemarin pinjam untuk contoh penggambarannya, seperti itu ya. Untuk mata pelajaran lain, contohnya di mata pelajaran matematika kemarin saya ada materi perpangkatan 3. Ternyata di sana banyak anak yang kurang paham dalam perkalian susun. Ketika 17 pangkat 3 itu hasilnya berapa, disuruh menyusun ke bawah, itu ternyata ketika sudah 17 dikalikan 17 ketemu hasilnya dia pas. Tapi ketika sudah mencapai ribuan dikalikan dengan 17 lagi sudah mumet, tidak teliti, kebanyakan pada salah. Yang betul hanya 5 orang. Maka di situ saya ada kelompokkan menjadi 2 lagi biar gampang. Pada saat pelajaran SBDB kebetulan sing lanang senangnya pelajaran gambar, sing wadon senangnya nari. Nah, di mata pelajaran matematika tidak seperti itu. Berarti menggelombornya kelompok itu tidak pakai jenis kelamin, tapi karena pemahaman anak itu sendiri yang memiliki pemahaman cukup baik terhadap perkalian, maka saya kelompokkan dalam soal yang lebih sulit. Dia saya masukkan dalam kelompok soal cerita tentang perpangkatan 3. Yang anaknya kurang pandai dalam perkalian, saya fokuskan dalam perkalian bersusunnya. Saya berarti mantapkan di situ
supaya hasilnya bagus. Kemudian yang kedua, ini tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin memiliki makna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah sekarang disiplin positif. Gambarnya kok api gak kaya kae. Ada lemah-lemah. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, ancaman maupun hukuman. Nah, ketika kita memberikan permen atau apa itu sifatnya hanya sementara, berarti anak itu tergantung ada hadiah. Nah, itu sebetulnya tidak diperkenankan. Yang bagus itu karena bersifat sementara, bagus sih, tapi hanya bersifat sementara. Berarti anaknya hanya mengharap asik nyala boleh permen. Nah, agar pas kita tidak memberikan hadiah, anaknya tidak ada semangatnya. Yang betul itu bagaimana cara kita mendorong biar anak itu merasa butuh. Nyong butuh disiplin, nggak disiplin, nyong gue nong darahane arah telat, arah rapi, bijina aku disenangi guru. Ya, itu sifat disiplin yang termotivasi dalam diri anak itu yang perlu kita tingkatkan. Cara peningkatannya yang kelas 1 itu bisa dengan menyanyi. Biasanya kalau ini contoh budaya positif dulu. Nah, dari beberapa budaya positif itu ada 6 budaya. Budaya hidup bersih dibentuk regu piket, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Arah kelas iki tekan kelas 5B angger di delok seloro ke madul-madul isine jajan bungkus jajan arah karu-karuan. Memang sangat susah tapi harus ditanamkan sejak dini. Yang kedua, budaya disiplin baris di depan kelas. Nah ini yang akan kita fokuskan. Disiplin positif dapat dilakukan dengan perasaan riang dan gembira. Nah itu yang diharapkan. Anaknya pagi-pagi wes jejer nang ngarepan, nganteni bapak ibu guru nih. Ora susah. Baris. Nggak usah. Ini cara untuk yang efektif untuk kelas 1, 2, dan 3. Maka nanti akan dipraktekkan Bu Ima, monggo Mbak Rizky, dan semuanya yang kelas 4, 5, 6. Kalau yang kelas 1, 2, 3, nah ini biar besok langsung bisa praktek. Nah sekarang gurunya ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Besok bisa langsung dipraktekkan. Nah ini contohnya. Kalau kelas 5 saya praktekkan dengan seperti ini. Sing lanang angele ora karuan. Wes ora gerak-gerak lagu. Jadi kok janjine Bu Guru. Nah, habis tenang. Ya Bu Guru ambil ini aja untuk contoh. Astagfirullahaladzim aneh banget. Yang putri bagus, masih bisa. Tapi sing lanang koyo ini rada angel. Nah, ini memang cocoknya untuk kelas 1, 2, 3. Yang kelas 4, 5, 6 biasanya cukup baris per baris, kemudian dengan adanya pertanyaan. Nah ini nanti pertanyaan apa Bu Guru silakan. Nanti semuanya mempraktekkan kebiasaan kita yang perlu ditingkatkan itu. Nah ini biar Bu Guru kelas 1, 2, 3-nya Harus halaman. dihafalkan. Rapat baik. Tangan ke atas, lalu direntangkan. Sekarang di bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi, 1, 2, 3. Menirukan burung yang terbang di angkasa. Siap. Hap. Siap. Lencong depan. Gerak. Nah ya
Nah, sekarang biar langsung praktek, saya yang jadi bu gurunya dulu, nanti gantian rumah yang jadi gurunya. Tolong teman-teman maju semuanya. Maju semuanya ke sini ke depan. Ya, saya yang jadi guru kelas 1 mewakili Bu Yuli. Nah, sini. Sana, hadapnya ke timur. Hadapnya ke timur saja. Saya di sini ya. Agak ke depan sini. Bedanya agak ke depan di sini. Ya. Siap, gerak. Biar lurus. Lencang depan, gerak. Bulia agak ke belakang. Ya. Oh, itu ya ada meja. Tegak, gerak. Ayo kita praktek. Maju. Ini ada kabelnya. Dengan gerakan ya. Langsung biar kelihatan. Bel masuk berbunyi berisi halaman. Bersiap kaki rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas, lalu direntangkan. Sekarang ke bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi. 1, 2, 3. Menirukan burung terbang di angkasa. Kaki kirinya diangkat ke belakang, bersiap, hap. Persiapnya menunggu hap ya. Ulangi. Yang terbang menirukan burung terbang di angkasa. Bersiap, hap. Seperti itu. Satu kali lagi biar hafal Bu guru kelas 1, kelas 2. Nanti setelah ini Bu 5. 1, 2, 3. Bel masuk berbunyi berisi halaman. Bersiap kaki rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas, lalu direntangkan. Sekarang ke bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi. 1, 2, 3. Menirukan burung terbang di angkasa. Bersiap, hap. Nah, sekarang Bu Iman. Saya jadi murid. Ayo Bu Guru. Saya terbang. Murid tua ya. Siap anak-anak. Siap Bu Guru. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bel masuk berbunyi berisi halaman. Bersiap kaki rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas, lalu direntangkan. Sekarang ke bahu, ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi. 1, 2, 3. Menirukan burung yang terbang di angkasa. Bersiap, hap. Itu udah kencang. Oh iya, siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Sekarang gantian ya. Sekarang yang kelas tinggi apa kelas 3? Kelas 3. Dari sini. Biasanya apa? Boleh pakai ini atau boleh pakai yang pertanyaan? Kelas 3 wes ngari mendekati apa pertanyaan? Ayo, semuanya baris. Siap, gerak. Nah, sebelumnya kalau udah ada yang bisa jawab, nanti masuk duluan ya. Kita tebak-tebakan perkalian. 5 kali 5 berapa? Oh iya, yang kacamata. Oh iya, berapa hasilnya? 25. Ya, masuk. Oke, Rina. Sekarang kita tebak lagi ya. 10 kali 3. Ada berasnya berapa?
kayaknya asik sekali nanti kan. Kepingul-pingul. Kita lanjut ya. Minum dulu udah apa-apa ya. Minum dulu. Istirahat. Istirahat. Ambil makan. Istirahat di makan. Nah ini selain tadi berarti kelas 1 sampai kelas 3 itu dengan nyanyi-nyanyian dan juga ada pertanyaan yang sifatnya itu tidak terlalu sulit, biar anak itu gembira saja dan mengingat pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Nah ini contoh yang pertanyaan di kelas 5 yaitu dengan bilangan perpangkatan 3. Terus berarti menjawab lanjutan bilangan kubik, setelah itu bersalaman masuk ke ruang kelas. 8. Nah 8 itu setelah 8 itu seharusnya berapa bilangan kubik? 7. Ulangi, 8. 8 itu hasil dari 2 kali 2 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Berarti setelah itu anak harus menjawab yang 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 harusnya menjawabnya 27. 25. Setelah 27 berarti 64 karena 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4. Nah ini anak kelas 5 dengan seperti ini alhamdulillah berhasil bisa menyebutkan semua bilangan kubik 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Hafal sekali karena sudah berulang-ulang ya. 512. Setelah 512 apa 17? Ya 729 sampai 1000 diulangi lagi dari awal. 8. 25 ke belakang. Nah yang tidak bisa ke belakang lagi menunggu antrian. Nah alhamdulillah untuk anak kelas 5 berarti sudah hafal dari 1 pangkat 3 berapa? 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000. Itu kalau di pembelajaran cerita, berarti soal cerita, berapakah berarti panjang sisi kubus yang diketahui volumenya misalnya 1000, dia tahu langsung oh rusuknya 10 seperti itu. Misalnya 729, oh mesti rusuknya 9. Itu soal cerita pun sudah masuk di sini. Jadi untuk alhamdulillah ini sudah ulangan, anak hasilnya sudah memuaskan dengan cara disiplin positif yang dikemas dengan pembelajaran seperti tadi. Misalnya di kelas 4 bisa disematkan dengan bilangan pangkat 2, berarti mencari luas persegi. Anak-anak nanti kan 1 pangkat 2 berapa? 1. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 pangkat 2 berapa? 16. 5 pangkat 2? 25. 6 pangkat 2? 36. 7 pangkat 2? 49. 8 pangkat 2? 64. 9 pangkat 2? 81. Terakhir 10 pangkat 2 adalah 100. Nanti ya anak akan mudah menghafalkan 1, 4, 9, 64. 2 berarti setelah 64 berarti 81 dan 100 ya. Memang di kurikulum Merdeka ini Yang putri dulu yang diulang. terus berarti menjawab. Nah ini sekarang kita menganjak ke yang materi ketiga, kebutuhan dasar manusia. Anak ketika kita diajari kok dia banyak yang celeneh, misalnya bukunya yang bikinnya diperhatikan terus. Ada ya di kelas yang seperti itu. Nah mesti ada. Kalau kita amati sebetulnya itu dia latar belakangnya dia ingin membutuhkan perhatian khusus. Biasanya ditinggal oleh ibunya bekerja di Jakarta. Anak itu dititipkan di Simbah. Jadi ngomongnya gampang, anaknya Simbah gitu Pak. Banyak sekali anak yang menjadi anaknya Simbah. Nah itu anak-anak itu biasanya ingin diperhatikan khusus, ingin diperhatikan lebih oleh
Nah itu berarti dia kebutuhan dasarnya apa? Kasih dan sayang dan rasa diterima. Yang pertama kebutuhan hidup dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang sebetulnya sifatnya tidak permanen. X itu dari luar ya, bukan dari diri anak itu sendiri. Karena ada iming-iming dari guru apa diwe hadiah. Nah, ono prankingan, mengapa sekarang tidak ditulis di rapot? Nah itu sebetulnya karena satu, anak itu tidak termotivasi dari dalam dirinya, tapi hanya yang komedian, anak arep yang juara siji. Nah, wong tua ini diserahkan nanggon grup WA. Nah, itu sebetulnya menyakitkan hati anak yang tidak menerima ranking. Wes ngene berteman baik jadi sahabat sejati. Kelas 5, kelas 6 lho gue bareng terus. Sing siji rada kendhuk, sing siji pinter, sing siji mani-mani maju diwe hadiah, sing siji dalam batin aslinya sempurna ora sing ranking. Berarti kan sebetulnya itu menyakitkan hati si teman yang tadi. Nah itu mengapa tidak diperbolehkan? Misalnya di kenaikan kelas kita mau mengadakan peringkat, itu tetap boleh diperbolehkan. Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan ibu gurunya itu harus memberikan, berarti ada himbauan kepada anak yang tidak menerima dan yang menerima peringkat itu harus banyak bercerita. Oh jolong maitok tapi ini tidak ada cerita nih, kok mari kan bu ini ada konflik. Contohnya gini. Nah, betul. Yang ranking 1 digandeni men aja sombong. Iya. Oh itu yang cepet-cepetan, itu berarti metodologi seperti itu boleh. Biar semangat itu malah justru lebih bagus. Memang itu diperbolehkan yang seperti itu. Yang tidak diperbolehkan itu yang memberikan berupa materi. Kalau dengan ungkapan kata-kata kamu bagus, kamu itu, berarti itu dalam bentuk bahasa itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh guru misalnya koyonya kelas yang paling pintar Oci terus tiap hari, nanti anak yang lain akan minder dan mesti darahnya iri. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya dengan kata-kata seperti itu pun kita harus memancing anak yang tadinya tidak percaya diri, yang timbul percaya diri. Contohnya ketika kita sedang membacakan Asmaul Husna, itu bukan hanya ketua kelasnya, tapi latihan semuanya sekelas. Hari ini siapa misalnya kayak gantian nomor urut absen boleh yang menyiapkan doa. Kalau anak itu kok kira-kira bocah isinan, harus dibantu temannya, ojo dipaksa. Di sini tidak boleh memaksakan anak. Berarti kayak bocah ini kok isinan, di hari itu gandeng kalau bocah sing arek isinan nggon bantu karo bu gurune ngrangkul bocah. Jadi ini bocah mengkone akhirnya percaya diri. Ayo ngomongnya bagaimana, dituturi teko sithik. Nah itu cara membentuk dia supaya percaya diri dari pembacaan Asmaul Husna. Di kelas 5 anak dilibatkan dalam petugas upacara. Sing jalanan gonyok pancen memang harus dalam-dalam ibune. Nah kuwi caranya aku sing dadi pemimpin barisan itu gantian tiap hari Senin, tidak hanya itu saja.
Wong nyatane kok jadi pemimpin upacara bisa nang mangate diteratake. Akhirnya yang menjadi pemimpin malah putri sing terginas. Lah, maka dari itu nanti ya saya gembleng sedikit demi sedikit seperti itu. Lanjut yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah ini yang dicari adalah sebetulnya seperti itu. Nah ini bisa kita masukkan dalam pembelajaran khususnya budi pekerti, pelajaran kuliah agama. Anak dikasih motivasi secara agama bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban. Di guru kelas ada bimbingan secara personal, bukan saja bimbingan secara sosial atau kelompok. Nah, di sini contohnya, ketika pembelajaran matematika, kita menjelaskan dan memberi soal post test, itu gurunya alangkah baiknya berkeliling satu-satu dilihat. Oh, lagi kok bocah ternyata kayaknya ibu. Oh, lah ngertine pinter, jebulane pintere nurun. Hasilnya lah bijine ape kaya dolangan barang didelok, no, lah pingpingane lah kok carane kok ora udang tarik menyimpan. Nah, itu kegunaan guru ketika memberikan soal dan berkeliling anaknya dilihat cara mengerjakannya, itu kelihatan. Nanti kita mendapatkan catatan pada anak itu yang seperti itu, kita catat, oh anak ini kurang ini, anak ini kurang ini. Maka dari yang saya pegang ada 35 anak, ada catatan tersendiri. Memang betul, memang anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama plek. Wong anak saya 4 di rumah, ben ono sing padha plek, beda-beda. Sing siji anggere ditomong rada serupe jengkel, sing siji anggere ditomong seru arah masalah. Itu seperti itu. Anak kita apalagi yang banyak, ada yang anak ditegur secara langsung, dan orang ini malahan arah pede, arah pengesok kayak mangkat, walah arah karuan mesti kaya kuwi. Nah ini tujuannya guru mendekati secara personal. Berarti caranya, triknya bagaimana? Ketika anak yang lain pulang, ini cara dengan berarti ada pengayaan atau remedial. Anak yang pulang yang tadi tidak bisa, tidak pulang dulu. Atau gini caranya, dengan pembelajaran diferensiasi. Ketika kita memberikan soal post test, anak yang tadi kesulitan, otomatis soal yang di sini tidak akan bisa tertuntaskan semua. Nah, contohnya kalau Winanda dan Nur Zahra, saya berikan soal yang khusus. Berarti soal yang di bawahnya yang materi-materi ini, oh loh kayak ping-pingan beberapa kok. Liane ngerjakake sing soal nang papan tulis, dia mengerjakan soal yang lain. Tak panggil ke depan, mengerjakan di samping saya. Hari ini khususnya Nur Zahra, besoknya Winanda, nanti siapa lagi Eki. Seperti itu. Tapi alhamdulillah dari yang Eki, dia tadinya tidak bisa membaca dengan lancar, alhamdulillah sekarang sudah. Perkalian yang tadinya kurang bisa memahami perkalian 1 sampai 10, alhamdulillah sekarang sudah sampai perkalian 7. Setiap hari ada peningkatan. Sebetulnya pelajaran matematika itu kayak pembelajaran juz amang gitu. Sebetulnya seperti itu, anggar kiye, babiye, lah urut. Di masing-masing ada bukunya sendiri-sendiri yang tiap anak itu memiliki. Jadi itu sebetulnya mudah. Tapi kita kekurangan handout atau modul yang seperti itu belum dibikinkan. Muka-muka guru dari sini ada yang bisa membuatkan seperti itu. Iya. Buku yang ini bisa nganggur orang enggak satu-satu akhirnya bisa tertata dengan bagus. Iya. Seperti itu. Ada buku prestasinya, nanti untuk pengecekannya itu lebih gampang.
gampang. Nah ini yang ketiga, konsep disiplin dengan identitas gagal, adanya hukuman dan penghargaan. Hukuman cirinya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menjadi rendah hati. Tapi kui pancen sing pancen efektif begini, gelis gampang. Contohnya gini, bocah bal-balan nang jero kelas, gurune agak tamu nang kantor, jebret-jebret lah iya. Guru kelas papat kebudukan, guru kelas 5 kebudukan. Cokot bae balik sama sing dolanan. Pre, bocah, boleh. Mlayu lapangan ping 11. Bogan kowe gemeran nang jero kelas. Nah ini sebetulnya memang mudah dan sering kali kita kerjakan. Nah itu sebetulnya sekarang tidak diperbolehkan. Nah bolehkannya bagaimana? Ambil bolanya, taruh di kantor, anaknya dipanggil, didudukan di ruang kantor, takoni. Wes kaya tak bisik, tidak boleh mempermalukan di depan kelas. Sekarang zamannya tidak boleh mempermalukan di depan kelas. Kenapa? Angger kaya kuwi membekas sampai tua. Gurune kan biyen galak. Yang paling salah kaya kuwi bikon nang arep kelas nggonane gondelan kopeng siji, sikile nggon kaya terus jam. Yang nanti kan sprene bojo kok kemutan guru galak angger ketemu yang semuanya bersih. Yang tidak diinginkan sebetulnya seperti itu. Maka alangkah baiknya diambil bolanya, ditaruh di kantor. Nah kuwi wong guru kok pegawaiane kadang ora siji tok pirang-pirang. Dadine ya nang klaren kaya kuwi gampang mrene. Mana aku bengi lapangan dah. Apa nulis yang buku saya tidak akan ulangi seperti itu pen 100. Nah itu kan sebetulnya tidak akan memperbaiki kesalahan. Dengan seperti itu tidak akan memperbaiki kesalahan bocah yang komani. Nah sebetulnya kalau dipanggil ke sana, anaknya diberikan saran, kowe nang apa asline kok kaya kuwi nang apa. Nah, terus nantikan nantikan dengan cara lembut menyentuh hatinya, itu nanti anak akan sadar. Nah misalnya kalau langsung beritahu caranya bagaimana? Nah itu tugas kepala sekolah. Sampai akhirnya akan mendatangkan ibu orang tua walinya dengan melayangkan surat pemberitahuan untuk datang ke sekolah. Lah berkoyo kuwi cara sing efektif teh arah gelem yang aneh mau didudukan dengan orang tuanya, kemungkinan anaknya akan malu. Nah ini yang menjadi PR-nya di kelas 6. Singurung sampai sekarang terselesaikan, anaknya tidak masuk karena tadinya suka main HP akibat dari COVID. Nong bocah seneng HP-nan terus nong terlanjur HP terus. Nah itu yang memang sekarang menjadi PR kita. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini yang tadi saya yang sudah saya peragakan, yaitu adanya konsekuensi penguatannya tapi hanya jangka pendek. Perlu adanya monitoring berkelanjutan, stimulasi respon ngomongnya teman. Murid menghormati dan peraturan. Nah, yang kita harapkan guru itu sekarang dengan adanya restitusi yang kemarin saya praktekkan di ruang kantor. Ya, adanya segitiga restitusi, pemecahan masalah jangka panjang, kontrol oleh dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Berarti adanya pendekatan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah ini pengertian restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya karakter yang lebih kuat itu maksudnya dia tetap pede walaupun melakukan kesalahan, tapi pede
PD-nya bukan PD untuk melakukan kesalahan lagi, tapi PD-nya dia menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Contohnya seperti kemarin yang saya praktekkan, contohnya azar berarti nganggo kodongnya wis salah, maka terlelap nang sekolahan dia ngantuk. Nah, saya panggil ke ruang kantor. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, guru biasanya itu gampangnya jadi seorang penghukum, orang ngerjakan PR, hukum 500 kudu ngene kuwi nggo gawe tas. Nah, itu memang cara yang mudah. Boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh-boleh saja, tapi tidak boleh terlalu sering. Nah, karena itu bukan motivasi dari dalam diri kita, tapi karena bentuk untuk supaya tidak dihukum nyaman ojo malih kuwi malih kedendol 500 yang ngerjakan PR. Itu bukan intrinsik dari anak itu sendiri, tapi dari luar. Boleh-boleh saja itu untuk tahapan awal, tapi dengan cara kita juga memotivasi. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ketika anak datang terlambat, guru nih nang lawan ngomong nada itu ya orang nada tinggi tapi nada rendah. Berapa kali sih Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Anaknya jadi anak yang minder. Kalau gurunya ngomongnya seperti itu, berarti membuat anak merasa bersalah dengan guru tersebut. Jadi ini agar ketemu kayak risih, arah percaya diri ketemu budati yang miskin, budati ngomong kayak kami ngomong jari yang kecewa. Jadi anak kok beli mani-mani ngomongnya pirang-pirang, kalau kesel teo nyomong agar ketemu budati kayak sih lah. Jadi anak yang minder lagi itu tidak diperbolehkan. Iya. Nah, sekarang apabila guru menjadi teman bagaimana? Boleh. Tapi biasanya kalau seorang guru posisinya sebagai teman, dia akan lonjak. Maksudnya, angger apa gampang rangkul. Itu untuk anak kelas 1, kelas 2 yang rangkul anaknya itu agak dibatasi supaya kita menjadi posisi yang manajer. Maksudnya bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Boleh memberikan kasih sayang, perhatian lebih kepada anak, tapi ada batasnya. Jadi orang wani nyolek-nyolek guru nih, orang wani betang-betang apa maning narik-narik guru nih. Nah, menarik guru nih, itu kelihatan gurunya itu yang berwibawa. Sekarang yang sebagai pemantau. Nah, ini sudah mending mau merujuk ke sebagai manajer, selalu berpegang pada peraturan sekolah. Misalnya tadi ada anak yang bal-balan nang jero kelas. Nah, kuwi misalnya kita sebagai pemantau tidak ke ruang kelas, tapi anaknya, kamu ingat peraturan kelas kita apa? Oh iya Bu, tidak boleh bermain di ruang kelas, harusnya bermainnya di halaman. Nah itu kamu tahu, nah itu berarti guru tersebut sudah menjadi pemantau karena dia berpedoman pada peraturan sekolah. Itu agak mending. Misal kita tidak sebagai teman ataupun belum bisa menjadi seorang yang manajer, kita berkewajiban menjadi pemantau, menyadarkan peraturan kelas atau peraturan sekolah kita yang kita tetapkan. Nah itu untuk menegur anak-anaknya supaya jelas. Nah ini yang terakhir. Nah nulis manajer ya, aslinya manajer. Posisi kontrol kita yang kita harapkan, walaupun kita bukan seorang kepala sekolah, kita merupakan manajer pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya kuwi bocah ditakoni men ngerti salah dhewe kuwi apa? Kowe nang apa kok didendang mrene Bu Guru? Ngerti ora? Oh iya Bu Guru, nya kaya iki salah. Bal-balan nang jero kelas, bedine rame. Nah, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya?
ditakoni, ndek carane piye? Oh, aku anggar bal tendang kudune nang wayahe istirahat. Toran di luar kelas Bu Guru. Lah kuwi pentolan Bu Guru ra iki. Nah, nanti besoknya tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau jam istirahatnya sudah selesai berarti harus kemana? Masuk Bu Guru ke ruang kelas. Lah kuwi pancen sing ngene dadi PR-nya kelas 5. Bel masuk berbunyi arah baris di halaman barisnya nang resmil bertendang guru neng nguber-nguber rono mana ya Allah ngantikan aslinya segulu pinginnya jengkel tapi ini tak imutan pelajaran ini materi ini harus menjadi pribadi yang manajerial ya tak gawe yudok kalau buning-buning yang beradinya pringkit apa jengkel atas itu. Nah ini kita bareng-bareng sebetulnya biar anak itu tahu peraturan sekolah kita seharusnya membuat kegiatan keyakinan kelas yang dibuat setiap kapan? Dibuat awal semester dan nanti tahun ajaran baru dimulai. Di sini kan mempunyai tata tertib sekolah. Lah, keyakinan kelas kita ambil dari tata tertib sekolah. Apa bedanya tata tertib sekolah dengan keyakinan sekolah? Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, ada tata tertib sekolah. Nah sekarang dari tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu dibuat tanpa adanya aspirasi dari anak. Anak tidak diturut sertakan membuat tata tertib aja itu ditempel kan? Nggih. Nah, anak apa no? Aspirasi dari anak ininya seperti ini. Tidak. Kalau tata tertib sekolah itu sudah terpampang di kelas-kelas kita. Sudah ditetapkan oleh kepala sekolah bersama guru. Anak-anak tidak ikut serta menetapkan peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah atau tata tertib sekolah kita buat ke dalam keyakinan kelas. Caranya bagaimana? Ini proses ketika saya membuat kegiatan keyakinan kelas di kelas 5. Itu membuat kesepakatan kelas, menetapkan kesepakatan kelas, menempelkan kesepakatan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, biar Bapak Ibu itu paham, kita praktekkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? 1. Berupa pernyataan universal. Artinya universal di sini itu bersifat umum. Kata-katanya berupa pernyataan bersifat umum. Yang kedua sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi sekolah satu dengan yang lainnya berbeda. Jenjang sekolah dasar dengan TK dengan SMP itu berbeda aturan keyakinan kelasnya. Dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Contohnya membuang sampah di tempat sampah. Contohnya ketika dalam pembelajaran tidak boleh makan dan minum. Itu berarti dalam kalimat positif. Yang keempat, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini contohnya saya di kelas 5. Teman-teman adalah anak-anak saya di kelas 5. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas biar gampang. Biasanya keyakinan kelas itu apa sih? Anak masih bersifat konkret. Nah, ini yang menentukan aspek 1, 2, 3, 4 itu kemarin saya. Contoh keyakinan 1, bersikap positif. 2, menghormati, menghargai diri dan orang lain. 3, bertanggung jawab terhadap tugas. 4, taat beribadah dan berprestasi. Nah, ini ada kelompok-kelompok yang dibagi menjadi 4 kelompok. Anak-anak nanti kalian menjabarkan tindakan dari keempat item itu dalam ini. Nah, kertas tulisan
tulisannya yang bagus, ditulis namanya. Jadi sing usul sing ora apik gurune ngerti. Ditulis sing apik, sing tulisannya apik gurune ngerti. Engko nang pelajaran bahasa Indonesia ditulis ngono pembelajaran pengayaan remedial menulis. Engko nulis sesuai dengan kaidah yang dianjurkan. Nah, sekarang bersama-sama Ibu, tolong. Nanti saya akan menuliskan contoh keyakinan kelas. Saya akan memberikan satu contoh. Berarti sing bersikap positif contohnya apa? Nah ini Bu Imah membuat 2, Mbak Rizky juga semuanya 2-2. Nanti kita tempelkan di sini. Ini yang berarti bersikap positif. Ini menghormati. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat taat beribadah. Contohnya gini. Saya misalnya ini warnanya bebas, ya saya kedapatan misalnya warna kuning, nanti saya tulis. Saya kedapatan taat beribadah dan berprestasi, berarti awal masuk membaca doa. Awal masuk membaca doa bersama-sama. Nah, itu kan berarti contoh penerapan yang nomor papa. Engkau berarti Mansura. Ini nomor papat misalnya tak taruh ini nomor 1, 2, 3, 4 tulis ini tanda lagi. Nah, gitu. Ini menjadi pedoman keyakinan kelas yang harus disepakati. Ketika nanti pembelajarannya temenanan, anak itu berarti harus membaca doa dengan nyaring. Orang kena aneh, wes ngaji doa nubatirin dolanan. Itu berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Kayak kuwi. Dadi nek ana bocah sing ora berdoa, engko sawise kan digandeng, "Kamu di sini dulu. Kenapa kamu tadi tidak berdoa? Kamu malah ndonga." Nah, kamu nanti besok jadi pemimpin doa ya. Kayak seperti itu. Anggerlah ngono kok isin ya jadi pemimpin doa. Kok yang esok aku berdoa? Ya seperti itu. Misalnya yang berprestasi, mau ngane nulisin anggono apa? Berarti kaya nurul melaksanakan, berarti agar dipilih. Kalau saya dipilih, prestasi aja contohnya, saya harus ikut. Berarti arahan dari guru. Terus seperti itu dalam kata-kata anak, nggak apa-apa, mau tempel lagi. Lah ini hasil tempelan ini kok ditempel lagi nang di kelas. Dan menjadi kesepakatan kelas kita. Nah, sudah ada gambaran ya. Yang bersikap positif, contohnya bersikap positif itu banyak sekali. Jangan mau pilih yang bersikap positif, yang monggo. Membuang sampah pada tempatnya, itu sikap positif. Bertemu dengan temannya, menegur sapa, itu sikap positif. Sikap positif apa lagi? Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan atau menerangkan, itu sikap positif. Sikap positif itu banyak sekali. Nah itu bisa ditempelkan, ada anak yang seperti itu. Nah ada yang menuliskan yang kurang baik, ya berarti ketika di sini dibacakan oleh gurunya, nanti tidak boleh ditempelkan. Tidak menjadi kesepakatan kelas. Misalnya boleh minum ketika pembelajaran. Kalau memang itu dorongan dan kebiasaan yang tidak bagus, wong anak-anak yang darah itu merayakan minum ono sing tumpah nopo, itu syukur ndak usah saja menjadi keyakinan kelas, tidak diperbolehkan, diperbolehkan makan dan minum. Lah iya kelas ini monggo berarti kudu tidak diperbolehkan membawa HP. Ini masih bawa HP sih. Lah kuwi mengko jadi keyakinan kelas yang seperti itu. Nah itu di yang taat menghormati menghargai diri dan orang lain. Nah itu menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah berarti itu di poin yang kedua. Ketika ada teman yang kesulitan dan bertanya, misalnya tidak ulangan, berarti di situ boleh membantu teman, tapi dengan catatan tidak saat ulangan. Nah, tidak boleh mencontek ketika sedang ulangan, karena mencontek pekerjaan teman berarti itu tidak menghargai hasil karya orang lain. Itu menjiplak. Siap-siap nih, siap-siap.
sekarang bebas 1, 2, 3, 4. Alangkah baiknya oleh papa siji-siji kabeh. Boleh. Pulpennya merah enggak apa-apa. Masalah. Tapi nanti anak ditulis nomornya Bu. Ditulisnya nama. Tulisnya nama. Enggak. Oh, ini yang menentukan 1, 2, 3, 4-nya saya sebagai gurunya. Nama aja. Nama aja ya. Nama banyak. Nanya 4 atau Cuman tiap lembar berarti 1. Tiap lembar 1 keyakinan. Berbeda-beda. Mau 4 mana lebih baik? Yang 3 ya. Ini gampang, nggak apa-apa. Nah, saya juga nulis. Ini yang dituliskan di papan tulis ini nomor 1, 2, 3, 4 ini berupa kalimat pernyataan yang universal, maksudnya ini seperti ini. Berarti kalimatnya yang bersifat umum, tidak berupa seperti khusus yang tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Nah, yang dituliskan yang dimaksudkan di sini contohnya misalnya melihat dari peraturan sekolah wajib menggunakan masker. Nah, misalnya kalau ada anak yang menulis seperti itu cocoknya dulu ketika kita sedang tanggap darurat COVID. Nah, misalnya ada anak yang menuliskan seperti itu ditempelkan di sini, ya pukul 1. Kita tidak pakai masker sekarang ya, berarti ini keyakinan keras itu tidak sepakatan. Berarti iya kesepakatan nanti setelah dipasang-pasang di sini kita membuat kesepakatan. Kita bacakan satu-satu, sepakat apakah tidak anak-anak? ini mau dikasih 1 orang yang mana? Bebas, jangan 4 boleh. Bebas. Tapi kalau jumlah siswanya banyak, itu satu-satu saja. Karena ini kan kebetulan sedikit jumlahnya. Lalu mereka aspirasi dari beberapa anak-anak kita tidak memiliki ini sampai ini. Kita sudah baru sekolah. Sudah, ya. Ceritanya bagian dari ide. Mau dibaca ke depan, dibaca. Namanya sebutin apa? Harus mengerjakan PR di rumah. Oh, yang namanya PR di rumah berarti itu termasuk di. Oh iya, itu termasuk di bertanggung jawab terhadap tugas. Ini nomor 1, ini nomor
2. Nomor 3 berarti ditempel di sini. Ya, Bu. Ya. Sini, Bu. Ya, di bawahnya ya. Ini tulis tentang menjawab terhadap tugas. Yang satunya dibaca lagi. Yang satunya, kalau di kelas tidak boleh memakai topi. Ya. Terus satunya lagi, kalau rambutnya panjang, anak laki-laki harus cukur. Nah, itu kira-kira masuk mana ya? Mana ini, Bu? Apa? Nomor 2 kalau menghargai diri apa? Iya, menghargai diri betul nomor 2. Buat sini. Ini banyak yang pakai topi. Mau satu pasangan, sama kata-kata bisa kok. Ayo, gosok ya, maju. Saya bacakan ya, Bu. Yang pertama, rutin membaca Asmaul Husna sebelum KPM. Oh iya bagus. RSA berapa? Ada bagus. Itu bukan KPM. Muridnya pintar. Beres sama situ lo. Muridnya pintar-pintar. Mengerjakan PR dan mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Oh, berarti disiplin di tanggung jawab. 3. Itu tiga ya. Jadi tiga. Nomor 3 dan nomor 4 ya, bertanggung jawab. Asmaul Husna beribadah ya ini. Iya. Itu PR, Bu, betul. Oh, PR ya. Soalnya ini dua yang satu nih. Rutin membaca. Saya itu berarti di nomor 4. Ini berarti nomor 4. Ya. Iya. Ini disepakati bersama. Sikap positif. Bukan, Mengerjakan PR, melaksanakan kegiatan dia membersihkan kelas. berarti bertanggung jawab terhadap tugas. Masuk kelas mengucapkan salam. Oh, Ayo, merenang keluarin di sini. Ayo, Mbak Rizky. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Terus wali murid diharap tidak menunggu di depan kelas. Oh iya, berarti menghargai yang nomor 2 berarti yang pada baik. Puisi. Oh iya, pokok. Membawa sampah berarti bersikap positif. Nah ini contoh malahan yang sebetulnya untuk kelas 1 ya, sing murid-murid nanti Kita sesungguhnya. ada siapa deh? Iya masa dari masing Iya. India. Membuang sampah di depan kelas. Ya. Tidak mengajar kekurangan. Baca doa, tidak belajar dengan disiplin. Sama-sama ya. Ada apa-apa. Pakaian rapi sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan hari. Belum. Berarti apa informasinya? Tanggung jawab ya, berarti bertanggung jawab. diri untuk berbicara sopan santun terhadap teman atau guru, dilarang berbicara kotor, berbicara tidak sopan. Sebelum memulai KBM harus berdoa dan setelah
semua. Kadang ada sing cernek, oh yang bawa jajan orang jauh sekolah ada tuh jangan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Dan ketika anak sudah maju seperti ini dalam pembentukan kelas, keyakinan kelas, gurunya membacakan satu-satu. Yang dari anak yang bernama Mbak Indah misalnya, seperti itu dibacakan. Ini memiliki saran membuang sampah di tempat sampah. Ini dijadikan keyakinan kelas apa tidak, anak-anak? Iya. Dimasukkan ke dalam racik kalian masing-masing. Apa di tempat sampah? Tempat sampah. Berarti kalau nanti ada yang memasukkan ke dalam racik kalian, berarti kalian tidak menaati keyakinan kelas kalian masing-masing. Ya, ada kesepakatan seperti itu ya. Bu. Taruh sini Bu, kayak gitu. Buat pendengaran. Nah itu karena sudah menjadi kesepakatan, itu harus kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Nah konsekuensinya apa kalau kita ada yang melanggar? Nah berarti nanti juga itu sampah. Jadi ini bukan bocah kaitannya dengan sampah, berarti solusinya tentang sampah. Berarti anaknya supaya tidak mau ulangi lagi. Wis sing sampah-sampah langsung rezeki, mau dicukupi. Nunggu orang sing nakon mau dicukupi. Mau akhirnya anaknya udah pakai lupa. Iya. Ya, caranya tadi berarti ketika anaknya sudah menempelkan seperti ini, kita bacakan satu-satu. Berarti amal 35. Kesel ya. Tapi tetap semangat kalau nantinya biar menjadi sebuah kesepakatan. Misalnya koinnya ada yang sama, berarti ada yang tidak ditempelkan di sini. Misalnya miliknya Bulia karo Bu sapa mau podo. Lah sing Bulia karo sing terakhir yang tidak ditempelkan tidak apa-apa ya, Lho. Ini yang tadi sudah kamu berdiskusi sama dengan yang tadi. Biasanya anak kan pingin semuanya ditempel. Kalau lebih buruk karunya kok priesi. Para senang karunya kan ini kalau ditempel memberikan pengertian kepada dia. Oh, kamu ternyata masukannya, aspirasinya kok sama dengan teman yang tadi. Kamu kalau bisa memperbaiki ya nanti tak tempelkan di sana. Ada hal lain yang belum ada di papan tulis, kamu boleh menuliskan yang belum ada. Contoh yang di kelas 5, berarti tidak diperkenankan membawa HP saat pembelajaran. Minggu apa tak ingat-ingat? Mau jeblono orang HP kok bocah seneng teo. Lah dong gawe kesepakatan kelas tulis kuwi. Apa maning bal-balan saat pembelajaran sedang berlangsung tidak boleh keresmin. Wis bare masuk ya kudu masuk, ora kena nangkal iki jam piro sih? Kok isi bal-balan pengen kan dikurung ning luru. Nah, seperti itu. Sudah ada gambaran nggih Bapak Ibu nggih masalah pembentukan keyakinan kelas. Nah ini alangkah baiknya nanti kita buat di awal semester tahun ajaran yang akan datang. Semoga kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah ini perbedaan peraturan sekolah dan kesepakatan sekolah. Peraturan sekolah ditetapkan tanpa melibatkan aspirasi atau inspirasi dari murid. Kesepakatan sekolah dibuat bersama antara guru dan murid. Kalau kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Berarti perbedaannya tadi, kalau peraturan tidak ada aspirasi dari anak yang masuk, tapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Jadi anak itu paham. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kita tanya saja, dulu kamu waktu membuat keyakinan kelas, kamu masih ingat yang kita buat? Oh iya Bu, salah satunya ini, saya kok main bal-balan ya di dalam kelas, padahal kan kesepakatannya tidak boleh bermain apa membuat gaduh di dalam ruang kelas. Nah nanti kamu mau mengulangnya lagi tidak Bu, insya Allah saya akan bermainnya di luar seperti itu. Ini segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelasnya. Ketika anak melaksanakan kesalahan, kita
menanyakan keyakinan kelas yang kita buat, sehingga anak akan sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Nah ini contohnya yang sudah saya laksanakan. Asalnya ceritanya turu nang kelas, bukunya akeh lagi apa nang akeh, kalau saya turu dibuka. Nah, itu dia hasilnya setting tapi pinter ya main hati settingan. Nah itu dia saya panggil. Ini berarti ketika saya di modul 1 titik berapa sih 4, berarti memang nah, ini caranya seperti itu. Ini hasilnya artinya udah ngapain? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa pelajaran dan memakai kerudung tidak berwarna coklat. Ini kan harus coklat dong, dino semua. Kok belum bilang? Yang biasa kalau nonton TV lagunya apalagi ya itu memang sangat mengasihkan. Nah, senang nonton bareng anak-anak waktu. Tapi fokus dalam pelajaran malah kamu tidur di luar kelas. Baik bahasa contoh bersimontannya bahasa masih ingat dengan kesepakatan kelas kita. Nah itu kesepakatan keyakinan kelasnya tak kau pakai. Imutan pora aja nih. Nah kebetulan dia masih ingat. Apalagi setinggal orang yang beres nggak mau tak pilih. Loading. Nah ini terakhir. Sebetulnya muaranya kita sebetulnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang memiliki 6 dimensi. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah itu ada 6. Pembelajarannya yang adalah pembelajaran yang menyenangkan karena anaknya harus dibuat senang. Jangan pakai metode ABC. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, B, buka LKS halaman sekian. C, cukup sekian dan terima kasih, ibu mau ngobrol di kantor. Nah itu kebiasaan seperti itu tolong ditinggalkan. Jangan pakai ABC. Nah pertama tadi kan sudah berbaris rapi, tapi harus ada persepsi, ada tujuan pembelajarannya yang mau dicapai itu yang mana, itu harus kita paparkan. Kemudian ada ice breaking awal untuk memotivasi. Nah ini tugasnya Bune. Sing biasanya aku ngrungokake iki. Nah kelas 6 ice breaking awalnya itu apa? Monggo. Saya mau jadi murid ya. Ayo tepuk tangan untuk Bune. Coba ya. Biasanya saya kapan sebelumnya rapi. Oke teman-teman. Biasanya saya akan melakukan seperti ini. Pertama, saya akan biasa membuka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus guru biasa mengucapkan semangat pagi buat anak-anak ya. Biasanya nanti kalau pas menjawab pas saya bilang semangat pagi, anak-anak bilangnya langsung pagi luar biasa. Nah, ada juga apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat.
cerdas, luar biasa. Seperti itu. Coba dulu ya satu-satu ya. Oke, pertama, apa kabar kalian? Alhamdulillah, sehat, cerdas, luar biasa. Seperti itu. Nah, berikutnya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Dan jika ada anak yang masa kamu semangat kok Mas teman, kita ulangi lagi. Coba lagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Berikutnya, kalau ada kejenuhan ataupun sebelum mulai pembelajaran, saya akan membuka dengan SPG terlebih dahulu. Misalkan saya nanti bilang seperti ini, pagi, dengan tepuk sekali. Oh ya. Ya. Pagi. Siang 2 kali. Siang. Malam. Kenapa? Karena kalau malam itu kan kita sepi ya, Mimi. Jadi kita tidak tepuk. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Pagi, siang, pagi, malam. Nah, kalau sudah seperti itu anak tidak ada bertepuk, berarti sudah konsentrasi. Maka kita ajak langsung kita membuka materi dengan tujuan apa yang kita punya. Ada juga kita misalkan saya di matematika. Nah, anak-anak untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, coba anak hafal tidak bangun ruang. Kalau tidak hafal, kita membuat tepuk. Tepuk macam-macam bangun ruang, kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, bola. Seperti itu. Jadi ada gambaran, dia akan mengingat sebuah bangun ruang yang beraneka macam. Bisa kita coba? Oke, yuk. Tepuk bangun ruang, kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, bola, bangun ruang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ning. Itu cocok juga untuk kelas 5. Nanti saya mau meng-ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu memang guru sekarang harus memiliki ATM. ATM tidak saja yang di bank, tapi ATM yang amati, tiru, dan modifikasi. Dari Bu Ning seperti itulah. Yang amati itu pokoknya Bu Ning ya kan. Yang menojo ngeplak tiru-tiru. Ya, berarti aku tak modifikasi kayak modele. Nah, itu memang seperti itu. Diusahakan atau kita berusaha supaya menjadi guru yang inovatif. Nah, ojo sekedar meniru saja. Nah, sekarang yang di agama Bu, lihat contohnya yang membuat semangat tepuknya apa? Monggo. Iya, banyak sekali. Saya dengar Bu Lia kalau mau ngajar itu luar biasa semangatnya. Tepuk tangan untuk Bu Lia. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ini untuk kelas rendah apa kelas tinggi? Iya, biasanya untuk kelas rendah kan biasanya tadi seperti yang sudah dicontohkan bersiap di depan. Biasanya kalau agama karena seringnya agama itu jam pertama ya memang untuk kelas rendah. Kalau kelas yang kelas tinggi itu untuk jam kedua. Kalau kelas rendah biasanya suruh berbaris. Nanti biasanya saya hanya menanyakan nama-nama nabi atau nama tugas malaikat. Tapi nanti kalau sudah masuk, biasanya karena anak-anak ya, namanya anak-anak, biasanya saya juga ada untuk menyiapkan anak itu biasanya semuanya ayo ikut tangan ke depan seperti kan itu seperti itu. Ada yang tahu apa belum ini? Praktek ya. Ini contohnya dulu semuanya ya, semuanya ya. Kalau ini bisa untuk anak kelas 1 sama anak kelas 2. Tangan ke atas seperti pohon, tangan
berdoa bareng-bareng. Iya, untuk kelas 1 sama kelas 2 itu bisa dipraktekkan nanti setelah berdoa. Biasanya untuk kelas 1 kadang saya sebelum berdoa khusus yang doa belajar oleh penjelasan biasanya ada surat Al-Fatihah dulu, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, nanti baru untuk pembiasaan surat pendek untuk kelas 1 atau kelas 2, nanti baru yang raditu billahi robba itu seperti itu. Setelah doa biasanya anak-anak itu disuruh tepuk dulu. Ada tepuk anak soleh, ada tepuk aku cinta Allah, itu banyak. Iya, misalnya ini ya, tepuk cinta ya, tepuk cinta. Kalau tepuk anak soleh itu sudah biasa. Tepuk anak soleh juga boleh deh dulu ya, bareng-bareng ya semuanya. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, nanti ada tepuk cinta, tapi nanti gurunya harus semangat. Iya boleh. Iya boleh. Berdiri aku yang semangat, ayo berdiri jadi muridnya. Ini giliran. Nanti kalau tepuk cinta nanti nyambung. Itu pertanyaan untuk Roni selanjutnya apa saja ya. Tepuk cinta. Yang pertama aku cinta pada Allah. Yang kedua aku cinta Rasulullah. Ketiga aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman seagama. Siapa yang tahu rukun Islam yang pertama? Kepada Allah. Siapa yang tahu rukun Islam yang pertama? Syahadat. Siapa yang tahu rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Anak senang mati ya. Nanti baru mengingat pelajaran kemarin dulu, nanti dikaitkan dengan pelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Terima kasih. Sangat menginspirasi dari kuliah. Bisa juga untuk kelas yang lain atau guru ngapel. Untuk guru kelas bisa menirukan seperti itu, tapi dengan materi yang berbeda. Iya, ATM lagi. Nah, ini untuk pembelajaran yang IKM, implementasi kurikulum merdeka, anak kita mulai kenalkan dengan adanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini untuk kelas 4 buku khusus anak sudah hafal belum? Yang profil pelajar Pancasila yang untuk ini belum ya. Untuk itu berarti ini di tahun ini kelas 1 dan kelas 4 alangkah baiknya dikenalkan dengan yang ini, dikaitkan dalam pembelajaran atau dari tepuk-tepuknya sebagai ice breaking. Nah, ini bareng-bareng guru Nendisit menapal sebelum ke anak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ngari pertama nih biasa nih, mana suaramu, ini suaraku, mana nyanyianmu, ini nyanyianku. Lah sing bocah kelas ini mau siapa tuh? Bu, mana matamu, ini mataku, mata kanan. Ya, pilihnya sih tidak bagus kan? Marah kok kena mata-mata nih. Wah, kita hilangkan. Iya, yang bagus-bagus saja yang diajarkan ke anak. Bang anak ternyata tahu di YouTube saya yang ambilnya dari bagian mana, dia tahu guru juga
transaksi ATM dari YouTube. Anak-anak harus ngerti di sini. Malahan gue mikir yang ada mata-mata nih dong, akhirnya tak skip. Ya, ini mataku, ini mata kiriku, ini mata kananku, mata kananku. Lah, mata-mata, lah, jangan pakai yang itu ah. Nah, kita belajar bareng-bareng yang ini ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Biasanya kan ada gerakannya ya. Nah, dong bernalar kritisnya seperti ini. Aku mau tanya nang YouTube sing kuwi tok. Liane orang tak dapat lagi. Nah, ini menjadi PR untuk kita membuat yel-yel atau lirik lagu belajar Pancasila dengan gerak lagu yang ada gerakannya seperti itu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Lah gerakannya seperti apa? Apa mau dibuat yel dengan tepuk? Monggo. Nah, ini juga baru saya praktekkan 1 kali kemarin. Anak-anak sing kelas 5 dan ngebi harus semangat. Pancasila, Abi dulu. beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ya. Anak-anaknya belum semangat karena hanya lagu. Seharusnya ada geraknya, ada tepuknya. Nah, itu masih menjadi PR. Asal kau tidak mengapa asal. Oh, udah kok kembali ke sini lagi ya. Ya. Belajar Sudah habis. Nah, ini seharusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Slide-nya sudah selesai. Ya, demikianlah tadi seluruhnya yang bisa saya sampaikan di kegiatan diseminasi kegiatan positif 1.4 yang merupakan rangkaian akhir dari modul 1. Ini saya baru modul 1, Bu. Belum sampai modul 4. Ya, tugasnya banyak sekali. Modul 1.4 itu bagian dari modul 1. Modul 1 berisi 4 submodul. Modul 1.1 dulu saya membuat puisi di video. Di modul 1.2 ada apa lagi? Memang banyak sekali. Jadi ilmu sebetulnya bertebaran di mana-mana. Tinggal kita memanfaatkannya. Di media HP kita banyak sekali. Sekarang di SIM PKB itu banyak. Tinggal kita mau apa tidak. Nah, seperti ini saya juga yang tadinya tidak tahu Canva, wong darmane wis kepepet keharusan. Yo akhirnya belajar. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa. Nah, semoga teman-teman kita di sini menjadi CGP di angkatan selanjutnya. Bu Kulsum, Bu Lia, Bu Indah yang belum, ayo semangat, senang. Tidak hanya harus patokan pengen jadi kepala sekolah, bukan. Tapi yang nomor 1 itu ilmunya yang kita dapatkan, mendapatkan banyak teman. Nah, itu tidak harus kita mau jadi kepala sekolah dilewati, tidak usah. Itu sudah digariskan dengan yang kuasa. Wes bercita-cita seperti itu tidak jadi kepala sekolah yang banyak. Ya, cukup. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga nanti bisa dipraktekkan di kelas kita masing-masing. Sekian saja dari saya. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk belajar dan terus belajar agar kita dapat
Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kaca selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi rangkaian acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.